Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Nurul Hai Faradisa. Bisa adik-adik panggil dengan Kak Hai. Pada kesempatan kali ini kakak akan mendemonstrasikan mengenai pembelajaran IPA nih pada kelas 7 SMP, yaitu materi pencemaran lingkungan. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti kakak sampai selesai ya. Nah, yang sama-sama kita tahu, keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangannya mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan kimia maupun bahan fisika yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada waktu yang tidak semestinya. Nah, adik-adik, pencemaran lingkungan ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan dari pencemaran lingkungan yang pertama, yaitu pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan yang namanya air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain seperti minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain sebagainya. Salah satu ciri-ciri air bersih ini adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air sendiri yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen ke dalam air. Akibatnya, kualitas air ini menurun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini tentu saja ada faktor penyebabnya. Apa saja sih faktor-faktor penyebab dari pencemaran air ini? Silakan adik-adik dengarkan ya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Nah, faktor-faktor penyebab pencemaran air sendiri dapat berasal dari yang pertama itu seperti limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Adik-adik, pencemaran air ini ada dampak-dampaknya, yaitu yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Maksudnya di sini, pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Yang kedua, gangguan pada kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu pemekaan hayati, yaitu apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh
alga, atau mikroorganisme lainnya. Yang keempat yaitu mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Dan dampak yang kelima itu mempercepat proses kerusakan pada benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri, yaitu bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan seperti pada besi. Banyak sekali ya dampak-dampak dari pencemaran air tersebut. Lalu bagaimana sih? Atau ada nggak cara untuk menanggulanginya? Tentu ada. Cara penanggulangan pencemaran air ini yaitu dengan cara yang pertama itu pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dan yang ketiga, pengelolaan ex-reta. Nah, baiklah adik-adik, selanjutnya kita masuk ke pencemaran lingkungan yang kedua ya, yaitu pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang seperti perkakas. Pencemaran udara sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Nah, adik-adik, beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang tentunya membuat udara menjadi tercemar. Berikut ini adalah faktor pencemar udara, yaitu yang pertama, aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi yang namanya pemanasan global. Yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik, pastinya kalian ingin tahu kan apa sih dampak dari pencemaran udara ini? Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu pencemaran lingkungan yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah, tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan pencemaran udara, pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Faktor penyebab pencemaran tanah tersebut diantaranya seperti limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, adik-adik,
Pencemaran tanah ini memiliki dampak-dampaknya, yaitu yang pertama, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan kita. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem. Yang ketiga, dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme pada tanaman. Lalu, bagaimana sih cara penanggulangan pencemaran tanah ini? Yaitu dengan yang pertama itu kita melakukan remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah ini, yaitu in situ atau outside, dan yang kedua ex situ atau offsite. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Nah, baiklah adik-adik, kakak sudah selesai nih mendemonstrasikan pembelajaran IPA mengenai pencemaran lingkungan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Tetap semangat ya semuanya. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.